membaca surah Al-Fatihah. Masih ingat dengan dari program kemarin kan? Mudah-mudahan masih sudah ini yang pengetahuannya untuk mengetahui bagaimana awal Anda sebelum kita masuk di materi kelimpahan unsur, ya. Nah sebelum itu saya mau ini dulu tes, ya, untuk mengetahui bagaimana awal Anda sebelum kita masuk di materi kelimpahan unsur. Iya. Siapa yang nilai tertinggi nantinya? Mengidentifikasi, ya, kelimpahan unsur golongan alkali, ya, golongan 1A dengan tepat. Surya. Helium. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu menguraikan kecenderungan sifat-sifat unsur golongan alkali. Ya. Nah, kemudian yang di keterangan apa? Siswa mampu menyajikan hasil penelusuran terkait kelimpahan sifat fisik dan sifat kimia unsur golongan 1A. Ya, tujuan pembelajaran. Ya, baterai oke. Ya, baterai. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Kembang api. Ya. Pernah lihat kembang api? Pernah. Di momen apa kalian lihat? Di Tambako. Warnanya warna putih. Sekarang pertanyaan saya adalah kenapa kembang api memiliki nyala warna yang beragam, warna-warni? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Sahra. Mengapa kembang api memiliki nyala warna-warni? Karena reaksi kimia yang terjadi saat kembang api itu meledak. Contoh saja ketika kita membakar kembang api maka suhu semakin tinggi, dan ketika suhu semakin tinggi maka kembang api itu yang ada unsur hidrogen, litium dan sebagainya mengeluarkan warna seperti litium yang memiliki warna merah, natrium dan kuning dan lain sebagainya. Terima kasih. Ada Zahra. Kenapa kembang api ini? Ya. Karena adanya panjang gelombang cahaya yang dihasilkan berbeda-beda, ya, sesuai dengan energi yang dimiliki oleh atom-atom dalam unsur tersebut. Nah, cahaya itu yang kita lihat sebagai warna pada kembang api. Jadi inilah manfaat atau kegunaan dari unsur ini, ya, unsur ini dalam kehidupan rakyat. Sudah dibagi kelompoknya. Jadi sekarang silakan berkumpul dengan teman kelompoknya, ya, atur sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan bergerak. Kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan dibuka. Kemudian lihat apa-apa yang diminta di dalam LKPD itu. Ya, silakan bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya, ya, dari tugas yang ada pada LKPD. Urutannya sudah ada juga, ya. Ya. Kalian boleh searching dulu juga di Google, ya. Kalau misalnya ada beberapa yang mungkin agak kesulitan dicari di subscribe buku atau modul, silakan. Ya. Dannya, jadi kalian buat di media, ya, aplikasi Canva. Silakan buka Canva-nya, nanti jawabannya, ya, di LKPD itu kalian desain dalam Canva, ya. Silakan diakses dulu Google Form-nya, Google Classroom-nya, ya.
Susah atau mudah melepas elektron? Lebih mudah. Semakin Mudah. mudah karena dia punya jari-jari semakin panjang. Ya. Iya katanya mau prestasi. Maju ke dia. Aku bantu pada pusaka. Oh, Bisa. Oke, ini diumumkan kelompok 3 ya. Ini mereka mau menampilkan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pada hari ini kami akan sedikit menjelaskan tentang keempat unsur pada golongan 1A. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Misal kembang api itu berwarna-warni. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa adanya gelombang cahaya yang warnanya berbeda-beda itu meledak sesuai dengan energi atom dalam unsur-unsur kimia. Nah, dalam golongan 1A itu sendiri kan kita tahu ada lithium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, yang mana lithium itu berwarna merah, natrium kuning, kalium ungu, cesium biru tua, dan rubidium sama bersilisium berwarna merah. Yang pertama lithium 124 kcal per mol, kemudian natrium 119, kemudian kalium 100 per mol, lithium 96 kcal per mol, dan terakhir cesium 90 kcal per mol. Apabila kita lihat data ini mungkin berbeda dengan data yang kalian dapatkan, itu disebabkan kata Ibu Fika tadi itu disebabkan karena adanya perbedaan dari setiap percobaan yang dilakukan oleh setiap orang. Yang pada intinya kita bisa melihat bahwa energi ionisasi itu semakin tahu semakin kecil, Coba lihat datanya. semakin kecil. Mungkin dulu semakin ke bawah itu semakin besar. Ya, jadi atom adalah jarak antara inti atom hingga kulit keluar yang dimiliki atom tersebut, dari lithium hingga francium. Jadi jarak atom bertambah hal ini karena semakin bertambahnya jumlah kulit unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan. Mereka cenderung dalam senyawa seperti lithium sebagai mineral silikat, spodumene, dan lepidolite. Kemudian natrium itu yang paling sering kita dapatkan NaCl, garam dapur. Kemudian kalium sebagai sulfit KCl, sulfinit campuran KCl dan NaCl, dan kalium juga terdapat pada sabun dalam bentuk kalium hidroksida. Selanjutnya rubidium sebagai pemotor dari lepidolite, cesium sebagai polusit, dan francium. Francium ini sangat sedikit karena dia bersifat mineral aktif yang keseluruhan setelah Kan kita ketahui bahwa alkali itu ada terdapat pada golongan 1A pada unsur ya, di mana salah satu golongan unsur dalam golongan 1A itu adalah francium. Nah, saya ingin tanya itu kenapa tadi tidak dijelaskan warna nyala dari francium dan apa sebenarnya warna nyala dari francium ini sendiri. Terima kasih kepada kelompok 3. Kita yang 3. Ya, jadi bahwa francium itu kan ya. Jadi bersifat radioaktif. Sekarang kelompok sudah selesai belum? Siapa kelompok yang mau? Oke, kelompoknya Nana Syawal. Ya,
rubidium terang, cesium biru terang, dan francium itu tidak memiliki warna yang maksudnya tetap, karena dia sudah dijelaskan oleh saudari Felisa bahwa francium itu yang lithiumnya berwarna orange atau lain sebagainya. Hal ini disebabkan tergantung senyawa apa yang dipakai untuk mereaksikan lithium tersebut. Terbesar dan daya tarik antara inti atom dengan daya satuan terluar semakin lemah. Oleh karena itu, energi ionisasi semakin kecil. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari atom unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah makin besar karena kulit atom bertambah sehingga daya tarik inti terhadap elektron makin lemah. Yang ketiga, sifat reduktor. Dalam satu golongan, semakin ke bawah semakin besar sifat reduktornya karena semakin mudah melepas elektron. Mol, rubidium dan unsur ionisasi sebesar 403 kJ/mol, dan yang terakhir yaitu cesium dengan energi ionisasi sebesar 376 kJ/mol. Pada nomor alkali dari atas ke bawah kita dikaitkan secara periodik. Dalam satu golongan semakin ke bawah sifat reduktor semakin besar. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya nomor atom dan kulit keluar. Ya, nah itu yang menyebabkan energi ionisasinya ada yang berbeda berdasarkan data. Ya, tetapi pada umumnya energi ionisasinya dari atas ke bawah gimana? Semakin kecil karena jaraknya semakin jari-jarinya semakin besar. Nah, itu. Oke, silakan. Memiliki sifat reduktor yang lebih kuat dibandingkan dengan yang terletak di bagian atas golongan seperti lithium dan sodium. Warna alkalinya itu di situ tidak dituliskan tentang francium. Memang kita ketahui bahwa francium itu tidak memiliki warna tetap, tapi perlu ditambahkan di situ dan diberikan keterangan bahwa francium itu tidak memiliki warna yang tetap karena dia bersifat reaktif. Ini saja. Lithium apa? Natrium? Kemudian setelah natrium? Semakin besar. Dari ionisasinya? Di awal yang saya dapat itu bahwa pada golongan logam alkali itu terdapat natrium, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Merah, cesium, biru. Untuk francium itu seperti yang dijelaskan oleh kelompok lain tadi, warnanya itu berubah-ubah. Selanjutnya untuk energi ionisasi dari golongan satu itu dari atas ke bawah semakin kecil karena semakin besar jari-jari sehingga daya tarik antara inti atom dengan elektron itu semakin lemah yang menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk elektron valensi. Selanjutnya sifat reduktornya itu dari atas ke bawah semakin besar. Kan yang paling mudah mengalami oksidasi kan di deret volta ada di sebelah kiri. Oke, terima kasih Felisa. Ya. Nah, sekarang sebelum kita ini kita masih ada punya waktu ya. Kita mau refleksi dulu. Ya, evaluasi dulu. Ya, kita evaluasi pembelajaran dengan menggunakan analisis. Ya. Silakan di input kodenya.
pembelajaran saat ini, teknologinya, dan semakin lebih menarik dan kita tidak bosan. Itu saja. Saya tentang pembelajaran kita hari ini, untuk pemahaman materi yang diberikan, kita memang akan lebih paham jika sendiri atau tidak ada bantuan dari guru, sehingga kita akan menjadi pemantik bagi siswa agar menyukai pembelajaran tersebut dan kemudian bisa memahami materi walaupun memang pada dasarnya misalkan tidak suka, tapi dengan mengaitkan dengan hal-hal yang disukai oleh anak-anak zaman sekarang, yaitu teknologi dan sebagainya, sehingga siswa kemudian memiliki ketertarikan dan pemahaman yang bisa lebih mendalam dengan pembelajaran tersebut. Sekian. Terima kasih. Baik, 3 orang, terima kasih atas masukannya. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kimia kita bisa desain dengan lebih kreatif lagi ya. Baik. Nah, terakhir, insya Allah pertemuan berikutnya itu kita akan belajar tentang penggunaan dan kegunaan golongan alkali dalam kehidupan. Nah, hari ini kan kita belajar tentang limpahan dan sifat-sifatnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang proses dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa dibaca materinya. Modul sudah Ibu kirim share di Google Classroom-nya. Jadi silakan betul-betul dipelajari di rumah sebelum kita masuk ke dalam kelas. Oke? Mari kita tutup pembelajaran kita ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita meninggalkan ruangan, ruangannya harus ditinggalkan dalam keadaan bersih ya. Oke. Jadi nanti dirapikan tempat duduknya, ya, dirapikan kembali. Baik, mari kita berdoa dulu menutup pembelajaran. Ya, kita doa sama-sama membaca surah Al-Asr dan doa